Selanjutnya, tumpukan sampah yang menggunung dan meluber ke jalan di Pantura Pamanukan, Subang hingga Selasa pagi masih belum diangkut. Para pengguna pun mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola sampah yang tidak terurus tersebut. Berserakan dan berbau, begitulah kondisi tumpukan sampah yang berada di sepanjang Jalan Raya Pasar Impres Pamanukan. Bahkan lantaran jarang diangkut, gunungan sampah sampai meluber ke badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan. Petugas kebersihan mengaku kondisi ini kerap terjadi akibat minimnya armada angkutan dan tak pernah ada solusi. Buangnya nggak diatur, Pak, jadi nggak bisa diatur kan. Kalau lagi ada saya kan nurut naikin ke atas ya. Iya. Kondisi gunungan sampah di pinggir jalan penghubung jalan nasional ke Kabupaten Subang ini pun mulai dikeluhkan para pengguna jalan. Saya kira lubang, ternyata sampah. Jadi masalah juga ya untuk pengendara? Ya, yang lain juga seperti itulah. Mengganggu ya? Ya. Ibu, bau. Selain bau apa? Macet. Macet ya? Iya. Hingga Selasa pagi aktivitas pembuangan sampah ke lokasi ini masih terus terjadi. Sampah dari pasar maupun rumah tangga terus ditumpuk dan dibiarkan menggunung. Hingga kini belum ada tanggapan dan langkah konkret dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Kebersihan Subang terkait persoalan yang menyebabkan tumpukan sampah yang sudah lebih dari sepekan ini. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, miris sekali tadi kita lihat salah satu bentuk pencemaran lingkungan. Ustaz Erik, Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Bahkan sering dikatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Semoga dengan berita tadi baik masyarakat hingga Pemprov setempat bisa bersinergi untuk mengatasi permasalahan sampah yang kita lihat tadi. Nah, Ustaz, kita melihat sampah mencemari lingkungan. Apakah ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kemaksiatan manusia di bumi? Ya jelas ya, kalau masalah sampah ini harus dari kecil ya, awareness-nya itu, adabnya itu harus dibiasakan dari kecil. Yang namanya sampah itu penting sekali agar supaya kita mengelola dengan baik ya. Nah, di sini agar dari kecil itu nanti awareness-nya sampai ke kita dewasa itu akan ada, sampai ke nanti para pembuang sampah tadi dan juga para pengelola-pengelolanya dan kemudian para pimpinannya akhirnya ada perhatian terhadap sampah. Kalau memang dari kecil ada awareness, ada kesadaran tentang sampah. Kalau dalam ayatnya disebutkan zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia gitu loh. Jadi ini sampah ini kan permasalahannya perbuatan manusia. Nah, kemudian masalah kebersihan kan penting ya. Dan saya harus luruskan bahwa sebetulnya kalau kita lihat an-nazafatu minal iman ya, ini kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini bukan hadits ya, tapi itu sebuah ilmu yang baik ya, ungkapan yang baik ya, karena dalam hadis itu yang benarnya at-taharu ya. Taharu itu suci ya, jadi taharah gitu. Jadi at-tahuru satrul iman, jadi yang sebetulnya setengah dari keimanan itu adalah bersuci gitu ya. Tapi yang namanya kebersihan itu memang harus kita jaga karena itu sebuah adab ya di dalam Islam itu yang membuat kita itu harus membersihkan bukan hanya ruh ya saja, apa yang di dalam ini ya, jiwa dia harus bersih, tetapi juga jasad dia harus bersih, juga lingkungan harus bersih gitu. Nah, jadi ini yang kalau misalnya kita bisa bersih dari semuanya, insya Allah inilah keislaman yang ditampakkan dari umat muslim yang seharusnya. Bahkan saya mirisnya ketika haji pun banyak sekali ya, kalau kita di Mina lihat itu, aduh sampah-sampahnya itu ya. Nah ini kan artinya apa, umat muslim di dunia ini yang paling banyak kan Indonesia gitu ya. Indonesia harus menjadi contoh gitu ya, harusnya menjadi contoh bahwa orang yang berhaji atau orang muslim di Indonesia itu orang yang bersih gitu. Contohnya itu ya. Dan jadi dari negerinya sendiri, dari Subang itu kan banyak calon-calon haji yang harus kemudian sudah membiasakan diri supaya bersih, agar supaya kita di mata dunia itu bisa menampakkan kebersihan. Nah, Ustaz, beberapa waktu lalu organisasi lingkungan Greenpeace menggandeng MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk menggalakkan kampanye anti sampah, khususnya plastik. Yang jadi pertanyaan kami, mengapa agama begitu menekankan perihal kebersihan, terutama merawat lingkungan?
Nah, jadi memang lingkungan ini penting sekali. Ya, bahkan di dalam Al-Quran, dalam hadis itu kan bahas misalnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak segala sesuatu di lingkungan ini yang telah Allah islah, yang telah Allah perbaiki gitu. Kan kayak sampah dan lain-lain itu sebetulnya plastik segala macam itu mengundang kehancuran, ya, menjadikan binatang-binatang atau misalnya umat manusia juga menjadi rugi karenanya gitu, karena tidak bisa terurai dalam waktu yang singkat, bahkan sampai jutaan, puluhan juta tahun gitu. Nah, ini tuh sebetulnya sudah ada perbaikan-perbaikan yang otomatis oleh alam ini atas izin Allah. Tetapi kemudian manusia merusak itu terus gitu. Nah, karenanya MUI kemarin itu bersama-sama dengan Badan Dunia ya tidak lagi membedakan mana yang namanya agama Islam ataupun yang tidak atau yang non-Muslim. Kita semua harus sepakat untuk kebaikan kita bersama yang namanya sampah itu harus dikelola dengan baik gitu, apalagi sampah plastik yang daya rusaknya sangat tinggi gitu. Nah, jadi penting sekali bahkan seseorang di dalam keislamannya ketika dia tidak bisa menampakkan kebersihan di dalam kehidupannya, dia itu belum masuklah ke dalam orang-orang yang mukhlisin lahuddin, yang memurnikan ketaatannya ke dalam perintah-perintah Allah. Ustaz, membuang sampah sembarangan sama saja berarti tidak menjaga kebersihan lingkungan. Di dalam Islam, apakah bisa dikategorikan membuang sampah sembarangan ini atau mengotori lingkungan atau tidak menjaga lingkungan itu sebagai dosa besar? Ini kita harus lihat ya dampaknya. Jadi sesuatu yang kecil bisa berdampak besar. Misalnya gini, buang sampah kulit pisang misalnya. Kelihatannya seperti kecil. Ini saya jelaskan dulu. Kelihatannya seperti kecil, tetapi ada orang yang lewat, kemudian orang itu tergelincir karena menginjak sampah yang kita buang, kemudian dia terbentur kepala, kemudian dia masuk rumah sakit. Dia masuk rumah sakit, ternyata ada pendarahan di otaknya, dia harus dioperasi. Ternyata itu keluarganya keluarga yang menengah ke bawah. Mereka kemudian harus mencari dana untuk itu semuanya karena tidak ada asuransi dan lain-lain. Kemudian mereka itu kemudian harus terus. Apa yang terjadi? Karena ulah kita yang sedikit kemudian membuat beban orang yang sangat banyak. Kebayang? Artinya dia ketika di yaumil akhir Allah menuntut dia, kenapa si anak ini jadi beban, keluarganya beban, anak cucunya jadi beban, harus nyari duit dan lain-lain, hanya karena kesalahan orang yang dengan sewenang-wenang membuang kulit pisang tersebut. Nah, inilah jadi yang tadinya kecil jadi besarlah apa yang harus ditanggungnya. A'udzubillahi min dzalik.